Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Pratama. Saya akan menjelaskan tentang coming cluster pada pengklasteran arus produk menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, pertama kita yang harus lakukan adalah menjalankan web server Apache karena kita menggunakan database nantinya. Kita juga gunakan MySQL. Setelah itu kita lihat data yang sudah terdapat di database yang nanti kita buat. Nah, ini sudah saya jalankan. Setelah itu kita lihat database-nya. Ini saya sudah buat database dengan nama database DB product, dan di dalamnya ada tabel produk, kemudian ada beberapa nilai isinya, maksudnya ada kode produk, koleksi, jumlah transaksi, total kode 2, kode 3, apakah 2 ataukah 3. Jadi nanti akan bisa dikategorikan. Oke, setelah itu kita lihat script kode yang telah saya buat. Ini adalah script PHP, bahasa pemrograman PHP. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah koneksi ke database. Jadi kita koneksikan ke database produknya, lalu kita cek koneksi, kemudian kita mencari fungsi query single data. Ini akan mereturn indeks pada tabel database baris ke-1. Jadi ini row index 1 yang mana menuju pada KD produk. Nah, ini selanjutnya kita menginisialisasi klaster awal seperti ini. Kita menghitung data dalam tabel produk tadi ada berapa, lalu kita set default nilai centroid 1, 2, dan 3. Jadi ini diambil untuk iterasi ke-1, maka menggunakan nilai dari data secara acak. Kemudian ini yang ada angka 4, 2, dan 3 dalam variabel centroid 1. Ini centroid ini diambil dari nilai pada database tabel jumlah transaksi, total, penjualan, dan rata-rata penjualan. Ya, ini 4, nilai 2, dan nilai 3. Ini kita masukkan untuk nilai centroid awal, jadi kita ambil secara random tadi. Kemudian status awal kita beri false karena nanti akan melakukan perulangan sebanyak iterasi keberapa yang akhirnya nanti jika centroid itu sudah sama maka akan menghasilkan status true. Kita definisikan juga untuk loopingnya, nanti bisa jadi looping ke-1, ke-2, dan ke-3. Oke, setelah itu kita membuat perulangan. Kemudian kita gunakan untuk pengecekan hasil dan iterasi nantinya. Ini sudah ada print r centroid 1 variable loop. Jadi ini nanti akan memunculkan hasil centroid atau clusternya nantinya. Kemudian kita proses comments perhitungan. Pertama kita query tabel produk. Kita query dahulu, kemudian MySQL fetch search, kemudian extract data, dan kita definisikan hasil default untuk C1, C2, dan C3, yang mana ini nanti akan digantikan sesuai hasil dari iterasi. Selanjutnya kita proses pencarian nilai sentro 1.
Ini menggunakan rumus yang biasa dipakai saat pencarian klaster menggunakan K-means, SKRT, POW, dan sebagainya. Ini merupakan rumus yang biasa dipakai. Jadi kalau penulisan pada skrip PHP ya begini. Kemudian kita proses pencarian sentro kedua, kemudian kita proses pencarian nilai sentro ketiga. Setelah kita dapat, maka kita melakukan pencarian nilai sentro terkecil. Jadi kita cari saja seperti halnya kita melakukan K-mean cluster, kita menentukan sentro yang terkecil. Setelah itu kita penambahan counter index digunakan. Jika sentro awal sudah didapat, maka nilai dalam variabel ini akan bertambah. Begitu juga loopingnya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian proses pencarian centroid baru yang diambil dari basis data. Ini adalah centroid baru pusat 1. Jadi ini kita select average jumlah transaksi from product di mana atau where set sementara C1. Namun jika hasilnya nanti berbeda, maka bisa jadi C2 atau C3 sesuai rumus pada K-mean cluster. Kemudian jika sudah didapat data yang tidak berubah, maka akan menghasilkan nilai true. Jadi data tersebut iterasi jika sudah selesai, maka akan mendapatkan status true. Maka sebelum status true ada if. If ini jika status tidak true, maka akan kembali melakukan iterasi selanjutnya. Kemudian hasil yang didapat maka akan kita tampilkan. Kita tampilkan nantinya hasilnya. Kemudian ada fungsi update product. Nah, data tadi kan ini setelah pencarian nilai sentro terkecil ini akan dimasukkan ke dalam database ya. Nah, ini kita lakukan setelah perbandingan antara centroid 1, 2, dan 3, maka mengupdate nilai dari set sementara pada tabel dan akan memperoleh hasilnya. Jadi mari kita cek dan kita jalankan skrip ini dan kita lihat hasil yang diperoleh serta perubahan set sementara atau cluster yang sudah berubah pada database. Oke, kita jalankan. Kita ketik localhost, apa ya namanya, K-means cluster, K-means clustering dengan PHP. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya kita sudah mendapatkan hasilnya, yang mana kita sudah mendapatkan iterasi sebanyak 2 kali. Pada bawah ini kita sudah mendapatkan hasil centroid dari 2 kali iterasi, yang artinya perulangan dalam iterasi kedua itu berhenti. Maka kita lihat pada bagian atas juga kita mendapatkan cluster hasil pertama. Ini hasil pertama, dan kedua ini adalah hasil cluster kedua. Untuk ini kita abaikan saja notice. Kemudian kita cek pada database tadi, kita refresh. Tiga cluster termasuk bisa dilihat ini terdapat perubahan, yang mana tadi awal belum ada hasil cluster dan sekarang kita mendapatkan cluster pada set sementara, namun pada akhir dari proses clustering
Dari 8 koleksi produk yang ditampilkan berikut adalah C1 itu ada 2 produk atau 2 kode koleksi. Jadi pada C1 yang termasuk C1 ada 2, ada kode 1 dan kode 7. Pada C2 kita mendapatkan berapa data? 3 data. Ada kode 3, ada kode 5 dan kode ke-6. Dan yang ketiga juga begitu, yang Centroid, maksudnya cluster ketiga ini ada kode 2, kode 4 dan kode 8. Ini jadi kita kategorikan C1 ini termasuk arus transaksi yang cepat. Kemudian yang C2 itu adalah arus transaksi yang sedang, yang dimana sedangnya kategori menengah, orang yang banyak membeli gitu jadinya. Yang ketiga itu arus transaksi lambat. Jadi maka satu perusahaan dapat mempertimbangkan produk apakah yang termasuk golongan lambat ini C3 harus dihentikan karena tidak, atau karena arus transaksinya yang termasuk dalam kategori 3 ini sangat lambat gitu. Begitulah hasil yang sudah kita dapat. Saya Alvin, mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.